Profesor Dr. Akrom Mkes lahir dan dibesarkan oleh keluarga petani sederhana dari pasangan Bapak Sarkan dan Ibu Zuharni. Pendidikan pertama ditempuh di SD Negeri Pekalongan, Kecamatan Winong, SMP Negeri 1 Kecamatan Winong, Kabupaten Pati, dan di SMA Negeri 1 Pati. Inilah ketertarikannya tentang kimia semakin matang, sehingga saat ingin melanjutkan pendidikan tinggi, memilih untuk menekuni bidang yang dekat dengan ilmu kimia. ITB menjadi tujuan utama, namun Universitas Gadjah Mada menjadi titik awal pengembaraan pendidikan farmasi saat itu. Namun karena terkendala di berbagai hal, hingga akhirnya memilih program studi kimia pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Perkuliahan di program studi kimia ditempuh selama 4 semester karena atas ajakan teman mengikuti seleksi UMPTN lagi. Sebetulnya sejak dari SMA itu sudah bayangan untuk kuliah itu tidak ada sebetulnya. Ya hanya karena teman-teman saya yang kemudian mengajak dan seterusnya itu kemudian saya bisa ikut. Waktu itu kan namanya masih UMPTN. Teman saya beli formulir, saya dibelikan juga gitu. Karena saya terus terang nggak punya uang. Biasa teman-teman saya itu sejak dari SMA sering begitu. Jadi kalau teman saya SMA itu les gitu, saya sering diajak diikutkan. Termasuk ketika mereka mau ke Jogja, saya juga diajak. Saya diberikan formulir gitu. Saya itu gelinding ya dalam bahasa Jawa itu, karena sering diajak sama teman-teman itu, sehingga saya ikut-ikut aja. Walaupun begitu, meskipun tidak mampu, tapi orang tua kami sangat mendukung supaya saya tetap bisa sekolah gitu. Sehingga di kesulitan kehidupan sehari-hari itu tetap berusaha untuk bisa mengirimkan bekal untuk kami tetap bisa melanjutkan sekolah, baik di SMA maupun di perguruan tinggi. Pria kelahiran Pati pada 6 Juli 1967 mencoba peruntungan untuk mengikuti seleksi ujian masuk perguruan tinggi negeri atau UMPTN kembali dengan memilih program studi kedokteran. Tanpa disangka, keberuntungan berpihak kepadanya. Akhirnya berkat pertolongan Allah melalui paman tercinta dapat menempuh pendidikan sarjana kedokteran pada Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan di Universitas Gadjah Mada. Namanya Mas Payumi atau Lek Payumi gitu. Om, hasil seleksi terakhir itu ternyata saya diterima di kedokteran. Ini gimana ya baiknya? Saya lanjutkan atau dibiarkan saja karena ini sudah mau masuk tahun ketiga di MIPA. Beliau mikir sebentar, kalau ditinggal iman, tapi kalau dilaksanakan juga berat karena kondisi. Setelah saya nginep semalam, ya pagi harinya beliau memutuskan, ini aja Rob, tetap ambil kedokteran saja, MIPA-nya ditinggal. Untuk biaya awal biar saya yang mencarikan. Apa agak berat oleh? Ya dicoba aja gitu. Nah itulah Lek Payumi itu yang kemudian menguatkan saya supaya saya bisa tetap mengambil kedokteran itu. Disinilah titik awal pengembaraan anak tunggal ini tentang dunia kesehatan dimulai. Berawal dari rasa penasaran terhadap kandungan habatus saudah atau jinten hitam yang menjadi obat dari segala penyakit. Penelitian itu dimulai dari aktivitas imunomodulator herba meniran atau Phyllanthus niruri pada tikus diinfeksi Plasmodium berghei. Bidang ini ditekuni sejak tahun 2004 saat menempuh pendidikan S2 jurusan biomedik dengan konsentrasi farmakologi di universitas yang sama. Penelitian di bidang ini dilanjutkan pada penelitian untuk disertasi saat S3 dengan mengambil topik kajian tentang aktivitas ekstrak jinten hitam sebagai kemo preventif pada kanker payudara. Penelitian ini berkembang jauh hingga saat ini sudah sampai ke tahap formulasi sediaan. Produk dari penelitian imunofarmakologi fitokimiawi adalah dihasilkannya suplemen atau obat herbal sebagai agen imunomodulator, imunostimulansia, maupun imunosupresan untuk terapi tambahan atau adjuvan terapi yang diberi nama Immunax. Bahwa salah satu hadis Rasulullah bahwa habatus sauda itu adalah merupakan obat segala macam penyakit. Dari hadis itu kemudian saya berpikir
ada apa di dalam habatus sauda sehingga dia bisa menjadi obat segala penyakit. Dan dari situlah kemudian saya menekuni bidang imunologi, dikaitkan dengan efek obat pada sistem imun yang dikenal dengan imunofarmakologi. Sehingga di S2 saya ambil bidang imunofarmakologi dengan kasus saya masih mengambil meniran pada infeksi malaria. Nah, di S3 saya lanjutkan lagi imunofarmakologi, saya ambil habatus sauda atau jinten hitam sebagai kemo preventif ya, melalui mekanisme imunomodulator. Penelitian lain terkait jinten hitam ini yang dikembangkan bersama melalui konsorsium dengan beberapa universitas hingga berhasil mendapatkan pendanaan dari Kemendikbudristek skema Matching Fund Kedai Reka. Ialah formula yang mengkombinasikan jinten, madu, dan temulawak untuk anak-anak yang mengidap stunting. Setelah diuji, efektivitas formulasi tersebut bisa meningkatkan nafsu makan balita dan dapat memperbaiki status imunitas. Kebermanfaatan inilah yang menjadikan suami dari Dr. Titi Hidayati MKes semakin yakin untuk mengembangkan penelitian pada bidang ilmu farmakologi ini. Mengawali karir dengan mengamalkan ilmu dan keterampilan di bidang kedokteran sebagai seorang dokter, dimulai dari tahun 1998 hingga tahun 2000, membantu pelayanan UGD di Rumah Sakit PKU Nanggulan, sembari mengajar di program studi farmasi Universitas Ahmad Dahlan. Kemudian, pada tahun 2000, ayah dari 6 anak ini menjadi dosen tetap di Universitas Ahmad Dahlan pada program studi farmasi dan masih terus mengabdikan diri sebagai dokter di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah. Perhatiannya yang besar terhadap bidang keilmuan yang ditekuni terangkum dalam penelitian dan pengabdian masyarakat dengan terus terproduksinya karya-karya akademik di jurnal ilmiah bereputasi dan paten di samping mengemban tugas utama sebagai dosen. Keberhasilan yang telah dicapai berkat dukungan dan doa terbaik dari keluarga tercinta, terutama ayah dan ibu, yang berhasil menancapkan pondasi-pondasi kebaikan untuk menjalani kehidupan. Capaian membanggakan ini juga berkat dukungan dari paman tercinta yang telah merubah jalan hidup dan memberikan keyakinan serta kekuatan untuk melanjutkan pendidikan di kedokteran. Tak lupa juga sang istri tersayang, Dr. Titi Hidayati MKes dan anak-anak terkasih yang telah membuktikan peran yang luar biasa saat menjalankan tugas akademik maupun saat menjalani pendidikan hingga akhirnya hari ini dikukuhkan sebagai guru besar bidang farmasi klinis, Profesor Dr. Akrom MKes. Selamat kepada Profesor Dr. Akrom MKes, kolega saya di bidang interaksi atau uji preklinis obat-obat bahan alam. Selamat sekali lagi buat Profesor Akrom. Abi adalah sosok ayah yang penyayang, sayang dengan anak-anaknya, bertanggung jawab, dan selalu memenuhi apa yang kita inginkan. Abi adalah sosok ayah yang sangat baik dan suportif, terutama dalam hal pendidikan. Abi adalah sosok ayah yang mengajarkan kita bagaimana seorang pria bisa menjadi seorang pejuang, pekerja keras, dan menjadi anak yang soleh. Abi adalah sosok ayah yang selalu mengajarkan kepada anak-anaknya bagaimana cara hidup sederhana, kearifan, kebijaksanaan, dan arti sesungguhnya dari qanaah dalam kehidupan ini. Selamat Abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat buat suamiku, Afnia, anak-anak, Cak Akrom atas pengukuhannya Profesor Dr. Akrom, Magister Kesehatan. Semoga dengan lolosnya jabatan tertinggi Profesor dapat memberikan kontribusi yang lebih baik untuk Universitas Ahmad Dahlan. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama.